saudara-saudari yang terkasih, kembali bersama saya dalam Inspirasi Sabda hari ini 9 Juni 2021. Bacaan dikutip dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebuah hukum atau peraturan diadakan untuk membantu manusia supaya terarah kepada dirinya yang sejati. Dengan hukum dan aturan tersebut, diharapkan setiap pribadi bertumbuh dan berkembang kepada kebaikan, keadilan, kebenaran, dan cinta kasih. Namun yang terjadi tidaklah selalu demikian. Ada banyak hukum dan peraturan yang justru membatasi orang untuk berbuat kasih kepada sesamanya. Kemungkinan itu bisa terjadi barangkali karena ia belum sampai pada pemahaman tujuan dari sebuah hukum itu, sehingga tindakannya melulu karena hukum dan demi hukum itu semata. Maka sifatnya menjadi lebih kaku dan tidak kreatif. Itulah yang sering ditentang Yesus dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka cenderung bertindak karena dan demi hukum itu sendiri, sehingga kebaikan, keadilan, cinta kasih terhadap sesama sering terabaikan. Hal itu dialami oleh Yesus. Beberapa kali Yesus dituduh melanggar hukum dan peraturan agama Yahudi karena berbuat kasih kepada banyak orang. Sebagai contoh, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat marah dan menegur Yesus. Mereka menganggap Yesus tidak taat pada hukum dan peraturan agama Yahudi. Ternyata mereka tidak tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Karena itu Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesuslah kegenapan dari semua hukum dan kitab para nabi. Melalui dan dalam diri Yesus, keselamatan itu menjadi penuh. Hukum itu harus didasari oleh kasih. Yesuslah kepenuhan dari kasih tersebut. Yesus rela menderita, wafat dan bangkit demi keselamatan umat manusia yang didasari oleh kasih. Tuhan mengajak kita, umat-Nya, dan kita semua untuk menjadi pelaksana firman Tuhan yang didasari oleh kasih. Tindakan yang didasari oleh kasih biasanya lebih bertahan, menggembirakan, dan lebih setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita masuk ke dalam diri, keluarga,
kita masing-masing. Masihkah kasih yang menjadi dasar dari semua tindakan kita, baik di dalam keluarga, masyarakat, dan gereja? Kalau ya, saya bisa pastikan walau ada kesulitan dan tantangan, entah datang dari diri kita sendiri maupun dari luar diri kita, misalnya salah paham, berbeda pendapat, kesulitan ekonomi, relasi, dan sebagainya, akan lebih bertahan dalam kesetiaan dan kegembiraan menghidupi panggilan sebagai keluarga, masyarakat, dan anggota gereja. Kita mengimani Tuhan Yesus yang menjadi kegenapan dari karya keselamatan Allah, dan kasihlah yang diajarkan untuk kita hidupi dan kita teruskan kepada sesama kita, terutama mereka yang paling diabaikan. Mari kita genapi kasih yang kita imani dari Tuhan Yesus melalui sikap, perbuatan, dan tutur kata kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.